Mama lu gua sodomi sini mau? Gua gengbeng mau? Hah? Halo, halo, Putri Sion Marsha. Lagu Mamat kita setel dulu lah, ya kan? Iya, Biar kita keplak-keplakin umat-umat tolol ini ya kan? Ka'bah nih, kita ludah-ludahin. Aku tadinya mau dengerin dulu karena aku juga nggak apa-apa, tapi aku mungkin nggak banyak ngomong ya. Oke. Kenapa? Lagi sibuk kah? Atau Iya, lagi beres-beres nih loh. Oh, tapi lagi nggak membereskan hatimu kan? Oke, lanjut. Aku dengerin ini ya. Apa lagu-lagu Setel musik dong yang Mamat Mamat gitu ya. Kelepirnya biji, cabul anak-anak di bawah umur si Mamat. Muhammad Nabi gila, Muhammad Nabi gila, itu kata Al-Quran, itu kata Al-Quran. Si Nabi buta huruf, Sudah buta huruf si Nabi buta huruf, sukanya selangkangan, sukanya gesek biji. Nabi gila, udah gila buta huruf, doyan kawin sama bocil, paling demen ngerudal babu. Menantu bugil langsung disodok, besok kawin tanpa mahar, tanpa saksi. Hanya lendir, nikmatnya menantu. Nabi gila, Muhammad Nabi gila, Muhammad Nabi gila, itu kata Al-Quran, itu kata Al-Quran. Si Nabi buta huruf, si Nabi buta huruf, sukanya sangkangan, sukanya gesek biji, gesek biji. Oh, gesek biji. Ah, Nabi gila. Nabi gila. Nabi gila atau ya kan? Nabi tukang cabul. Ya. Halu 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 ya. Terus nabinya Babat. bilang gini, Bang Beki, nggak mau ketemu dulu. Lanjut Bang Beki. Itu grateful itu nggak mau ketemu. Iya
Iya lo kurang ajar lo, nyerang-nyerang Komalnya Sabto lo, ya kan? Kita gua keplak-keplakin kali ya. Mau gauli babu Atahin satu Mau gauli mantu Al-Azab 36 Mau gauli bocil Antara empat Mau menggauli siapa aja Al-Azab 50 Kawin tanpa mahar Al-Azab 37 Mau gauli bini orang Anissa 24 Pakai dulu baru bayar Anissa 3 Sungguh Allah maha penyayang burung Muhammad Burung Muhammad Burung Muhammad Burung Muhammad Burung Muhammad Mau gauli babu Atahin satu Mau gauli mantu Azab 36 Mau gauli bocil Antara empat Mau menggauli siapa aja Al-Azab 50 Kawin tanpa mahar Al-Azab 37 Mau gauli bini orang Anissa 24 Pakai dulu baru bayar Anissa 3 Sungguh Allah maha penyayang burung Muhammad Ada yang request ini nih, mau jadiin badut nggak nih? Hah? Siapa ini? Si Muna ini, mau jadi badut kah? Naik. Oh udah kabur. Naik nih. Siapa? Oh udah kabur. Ya. Pak Sabto ganti aja akunnya Pak Sabto. Ganti aja akunnya, kena PL itu Bapak, sampai Bapak tadi rungkat. Ganti akun dulu Pak, ganti akun kecil Pak. Ganti akun Pak, ganti akun Pak. Takutnya enggak, oh bisa. Nah, bukan kena PL Pak, itu sinyal namanya. Gimana sih? Pak Sabto nggak bisa jadiin orang momot di Komal, nggak ngerti atau gimana? Kenapa? Nggak bisa jadiin momot tadi di Komal. Nggak bisa, nggak ngerti saya kan jarang gitu. Ntar ajarin ya. Oh iya, gampang nanti aku ajarin. Pak, yang model-model kayak Makanya. gitu Bapak turunin aja. Makanya tadi saya lihat di jendela, kayaknya, aduh. Terus ku masuk, ku naik, ada si Betel, ya kan? Orang Betel aneh itu. juga. Iya, aku pikir temennya Bapak, nggak taunya dia giring. Katanya pernah di Islam, dulunya Islam, sekarang ini ya kan? Ngebahas yang enggak ya kan? Ya aku bingung, Ya, loh, kan kok jadi obrolannya. sebetulnya pertanyaannya dia kalau dia sehat, Apa sih pertanyaan awalnya? pertanyaannya kalau dia sehat dia enak. Dia tanya lagi ngapain, saya lagi jalan-jalan. Terus ngapain ya, kami di tempat ini. Terus nanya, Bapak agamanya apa? Saya Kristen. Dia nanya Tuhan, ya saya jelasin Tuhan saya Kristus. Terus nanya, udah saya nggak ada diskusi ini. Terus baru masuk, ada 4 orang masuk. Terus saya bilang Pak, Bapak ini kok ngotot? Saya dulu Muslim nggak ngotot-ngotot. Ini gini ya, udah tanya. Nggak ada kesempatan ngomong, tapi memang manifestasi itu. Saya orang lagi rileks kok, lagi rileks, tiba-tiba masuk. Aku pikir tadi room diskusi gitu kan. Enggak, bukan.
Ya kalau orang Saya kan- tadi naik babe putih ada di sana ya kan, dikupas sama babe putih itu ya kan, tahu apa dia soal Al-Quran ya kan, umat-umat yang tadi itu. Aku cuma narasi-narasi nanya ini. Mereka taunya kupas Ya, mangga. Taunya kupas mangga dia. Kita kasih kuini. Kita kasih kuini karena harum, dia langsung gigit. Kudisan mulutnya. Robek-robek mulutnya. Wangi kan, lupa dia ngupas, dia gigit langsung. Robek mulutnya, sobek-sobek, kudisan. iya loh. Nanti dia nih habis ini kan ngeliat saya naik nih, biarin aja nanti ada Pak Putri. Iya, kita naikin aja di sini. Tiap saya naik gitu nyamperin saya semua. Jadi pertanyaannya simpel, jawaban tapi memang ribet ya. Kita jawabnya enak. Tiba-tiba kayak Superman saya bilang, Iya Pak aduh Sabto, ya, Pak Sabto. Jadi memang kan udah kelihatan ya. Jadi mereka itu mau bertanya apapun, tapi ingat mereka tidak butuh jawaban. Dan kesempatan mereka menunggu Pak Sabto. Iya, jawabannya untuk udah ini loh Kak Maria. Iya, jadi mereka tuh menunggu Pak Sabto ya mengkonter balik Islamologi itu, karena kan Pak Sabto kan kelihatan profilnya. Jadi satu yang datang, yang lain nanti masuk. Itu modusnya begitu mereka. Mereka mencari orang-orang yang kelihatan Gitu ya. profilnya, terutama yang pendeta. Tuh, yang bahas-bahas aktif. Iya, Pendeta. memang dia ngancem. Pertama udah ngancem. Saya rekam ya gini loh. Rekam kenapa orang Tuh, kan. diskusinya sehat? Ini kan nggak diskusi tentang agama, kami cerita tentang keadaan. Terus yang satu itu ngompor-ngomporin. Ya udahlah, saya juga nggak ngerti. Tiba-tiba udah nggak kondusif, rame ngomong sana, udah saya turun. Jadi seperti itu ya, saya baru pagi-pagi bukan Bininya mati, si Mamat kawin lagi. Ide, si Mamat gatal bijinya. Bininya ada yang janda, juga ada yang bocin. Ide, si Mamat menggatal. Pakai biji menggatal. Si bocah bila mulut wanita besar, maka wajahnya juga besar. Bila mulutnya kecil, maka wajahnya kecil juga sempit. Bila kedua bibirnya tebal, maka wajahnya juga tebal. Bila kedua bibirnya tipis, maka wajahnya tipis. Bila bibir bawahnya tipis, maka wajahnya kecil. Bila bibirnya lelah, wajahnya kering. Bila hidungnya mancung, artinya tidak begitu berhasrat untuk berjimat. Bila dagunya panjang, maka wajahnya hanya manga dan sedikit bulunya. Bila tipis alisnya, maka wajahnya ke dalam. Bila wajahnya lebar dan lehernya besar, maka pantatnya kecil atau wajahnya besar serta sempit. Bila banyak lemaknya, maka besar juga wajahnya. Bila matanya bercelak dan lebar, maka sempit rahimnya. Bila bokongnya kecil, maka besar wajahnya. Buka sempak cerot. Bila Sempat cerot nggak tuh? Ya lanjut Bang Fikri. Iya, biasanya kalau ini kok mereka nggak datang di grup ini ya. iya Pak Sabto. Di room saya udah berapa Gini. kali? Di rumah Bapak berapa kali diserang gitu? Iya, setiap Aduh. naik saya selalu diserang. Saya sih jawabannya rileks, tapi dianya aja yang apa terbeban ya. Karena kan terbeban. Salam Kak Reda, selamat pagi Amuna.
Shalom Karera. Kan mereka kan percaya takdir Pak Sabto. Tapi takdir lebaran aja mereka pusing loh. Takdir lebaran. Itu kan tergantung hilal. Hilal itu kan bulan. Hilal bin Zakar. Zakar itu yang mana? Zakar siapa yang dia lihat? Iya, jadi mereka repot sekali. Takdir kiamat Jumat. Loh, Jumat di Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur aja beda. Gimana itu takdir kiamatnya? Kacau. Kacau mereka. Macam mana kalau kita misalnya di Amerika Utara? Wah, lebih parah lagi. Mataharinya kacau. Jadwal bulan nggak pernah nongol itu. Macam mana melihat takdir lebaran di sana? Apalagi di beberapa tempat di wilayah Eropa Utara nggak ada malam. Bayang aurora yang ada aurora. Ya, Iya. jadi kita bingung. Jadi takbir yang mereka sampaikan dari 15 kitab tafsir dan ratusan ribu sunnah itu zong semua kalau berurusan dengan takdir. Udah tahu takdirnya mati, tapi rumah sakit Islam gede-gede dibuat. Oh, takdirnya mati ngapain berobat? Betul nggak? Ya mati-mati aja ngapain berobat? Takdirnya mati. Takdirnya tabrakan. Wah, giliran tabrakan. Wew. Orang takdir udah mati aja. Udah mati masih ngerepotin ambulan, didorong kiri dorong kanan. Pakai motor dijadi forerunner kan ngaco. Takdirnya mau ditanam kok ngerecokin orang lain coba. Makanya takdir bagi mereka itu membuat mereka sendiri pusing. Karena alif lam lam ha itu nggak ada. Alif lam lam ha itu nggak ada. Kalau ada alif lam lam ha seharusnya mereka bisa menafsirkan alif lam mim. Ya, alif lam mim nggak ada artinya, tapi alif lam lam ha kenapa mereka bisa membuat artinya? Apalagi alif lam ro. Tidak ada ustadz atau alim ulama di kolong langit ini yang ngerti alif lam mim, apalagi alif lam lam ha. Alif lam lam ha itu nggak ngerti apa itu arti alif lam mim, dia aja bingung. Itu kan ulah manusia di dalam gua. Atau jangan-jangan bukan manusianya, si Jibrilnya. Sekarang Jibril ini siapa? Apakah dia sesuai dengan yang kita sampaikan, malaikat terang palsu? Semakin terbukti ya, saksinya tidak ada, tapi mereka bersaksi bahwa alama itu menjadi, aduh susah sih alif lam mim itu, saya kalau bacanya alama aja, kan tanpa baris alif lam mim. Bisa nggak Ibu Masya, alif lam mim kita baca pakai, kita kasih baris tajwidnya. Alama bisa kan? Bisa dong. Lanjut. Oke, silakan Marsha, dilanjut. Nih, ini siapa nih, Syah? Sampai saat ini kan nggak ada yang pernah bisa tahu arti alif lam mim itu, kan nggak ada yang pernah tahu. Yang taunya alif lapar. Halo Raja, welcome Raja. Ini Raja mana nih? Gelap lu, ya kayak masa depan lu, profil lu. Timnya mungkin tuh. Pagi-pagi. Wih Raja, kadrun Pagi, atau selamat pagi, atau Islam Raja. lu? Ada nama Sabto di seneng itu, mau dikulitin saya. Artikan saya alif kalif kelamin kan? Iya loh Pak Sabto, aduh, kupikir, wih, jadi Komal ini loh nggak taunya, ya Kak Reda ya, anjir diserang ya Kak Reda. Dia lagi shopping loh, lagi holiday loh. Padahal di sini banyak orang muslim mau dibaptis tuh, tapi ya udah. Itu lihat tuh. Jadi aneh, nggak tahu
apa tadi tuh lucu. Halo ketua TIB. Nah ini ada ketua TIB nih, naik dong. Ketua TIB siapa? Cakung. Yang tadi juga. Enggak, Hah? TIB Oh, bukan. Cakung tuh. Dia ini apa? Semangat itu. Ya, terima kasih. Tadi pertanyaannya simpel, dia nanya ini atau menjurus ke perdebatan. Saya pikir kami nggak ada perdebatan, nanti ada orang-orang khusus yang berdebat. Tiba-tiba masuk berapa orang? 4 orang atau 3 orang tuh Bang PG. Saya udah nggak kontrol tuh ngeliat Bang Ya, PG. saya bingung aja, saya pikir pertamanya itu kan saya pikir temennya Pak Sabto ya kan, kok malah nyudutin kalimatnya kan, ngomong satu-satu woi, gue bilang begitu kan, ya aku bacotin aja. Anjir, gue bilang nggak taunya kadun-kadun pantai. Mungkin ini ya Pak Pute, mungkin dia nggak dapat makan rendang ya, jadi marah-marahnya hari ini ya. Iya loh, gue bacotin aja Pak yang ada di isi kepala aku Kak. Iya. Salam. Dalam bahasa atau dalam bahasa ini Makasih. Salam semuanya. Salam. Nah, selamat pagi. kadang begitu adalah Selamat berinteraksi. Selamat menginjil. Babel. Nenang ini adalah dewa Sumeria. Nih putra Onpira nggak tuh? Pira-pira. Saya Onpira ini. Mbak Kace di mana, di Cikarang kah atau di Pasar Minggu atau udah di Eropa? Pak Sabtu semalam nonton film nggak Pak Sabtu? Saya di Amerika. Di Amerika. Dengar-dengar iya Pak Bapak Sabtu sama Pak Kace semalam nonton film nggak? enggak. Film apa tuh? Oh, itu nonton itu ya, film ini ya. Oh iya ya. Tapi nggak nonton, ketiduran, saya jatuh HP saya tuh. Dikit pas Karedan jelasin apa, terus saya tiba-tiba kaget HP jatuh ke bawah. Iya. Saya juga Keluar ya. Nah, Iya. welcome. Siapa ini? Posko ini, ha? Silakan Abang. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Ya. Ya. ini posko Kadrun Islam, bantuan Bang. apa bagaimana? Hah? Selamat Posko pagi. bantuan. Posko bantuan. Selamat pagi Pak Kaci. Selamat pagi semuanya. Oh, berarti sahabat. Pagi posko. Oh. Iya. Temanya itu ya, Islam pada tolol ya. Itu berani-berani ngomong gitu, tadi saya diserang. Selamat. Iya. Jangan Iya, menyakiti hati orang Diserang Pak Sabto, kan ada gila-gila ya diserang. Buka komal nggak bisa nutup komal, kayak gimana Pak Sabto ini? Sampai rungkat gitu komalnya. Saya sama Pak Kace udah pinteran dari dulu. Kalau saya kalau deket Pak Kace pasti nyontek. Kalau selubungnya dibuka, dia nggak tolol lagi lah. Yang buka selubung itu Tuhan Yesus. Sama seperti Pak Kace dulu kan, selubungnya belum dibuka. Iya. Setelah dia dibuka selubungnya, dia wah, ya kan, semuanya seperti Taman Eden. Iya. Semuanya Betul, indah. betul. Gitu. Jadi selubungnya harus dibuka ya. Iya. Yang membuka itu nggak bisa siapa-siapa, hanya Tuhan Yesus yang bisa membuka. Sama seperti Paulus. Paulus itu tidak percaya kepada Yesus kan? Apa kata Yesus kan? Aku bisa membuatmu jatuh cinta padaku walau kau pun tak cinta, kata Yesus.
Ya kan? Buktinya kan Paulus jadi jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Ya kan, mengabarkan Injil ke negara-negara. Iya, kan gitu. betul. Yesus itu bisa buat orang jatuh cinta loh. Iya kan? Makanya Yesus yang membuka selubung itu supaya mereka bisa jatuh cinta. Ya gitu. Jadi bisa melihat rencana-rencana Allah yang besar itu bisa terlihat kalau kita selubung itu dibuka. Tapi kalau selubung itu nggak bisa dibuka, ya nggak bisa lihat lah. Sama seperti bangsa Israel itu kan, pada perjanjian lama kan mereka nggak bisa melihat, menolak Yesus. Gara-gara ya mereka mesti punya selubung gitu, ya kan? Jadi apa kata Tuhan Yesus? Ya kan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, domba-dombaku mengikuti aku, dan aku mengenal domba-dombaku. Itulah sekarang kita hidup dengan iman gitu. Kita hidup dengan iman, percaya kepada Yesus. Apa yang dikatakan Yesus itulah yang kita lakukan. Tidak lagi hidup sesuai dengan hukum Taurat. Hukum Taurat apa itu? Cuci tangan, apa? Kiblat, apa lagi? Korban, apa lagi? Terus apa? Pantangan makan, nggak boleh makan ini, makan enggak. Itu semua sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Ya kan? Makanya kita sekarang hidup di dalam roh. Ya, dipimpin oleh roh. Jadi kalau kita hidup di dalam beriman kepada Yesus, ya kan, sekarang ini hukumnya bukan lagi hukum tertulis, hukum roh, saudara. Jadi kalau hukum tertulis itu mematikan, membuat orang jadi bingung, ya kan. Tapi kalau hukum roh itu memberikan hidup, kan roh itu hidup, ya kan. Coba Anda, bagaimana itu kata Yesus kan, siapa yang percaya kepadaku, walaupun dia mati, dia hidup. Hebat kali itu, mati tapi hidup, coba. Anda pernah dengar kan cerita Lazarus dibangkitkan oleh Yesus kan? Ya kan? Lazarus dibangkitkan oleh Yesus. Udah setelah Lazarus dibangkitkan oleh Yesus, ya kan? Beberapa kemudian dia mati lagi kan? Lazarus kan mati lagi kan? Betul nggak? Lazarus mati lagi. Tapi kata Yesus, siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup. Sekarang Lazarus setelah bangkit, hidup, dan mati lagi. Sekarang hidup di mana? Dia hidup di sorga bersama dengan Yesus. Itu maksudnya. Jadi kalau kita orang percaya, ya kan? Kalau kita orang percaya, sekarang ini orang percaya kan mati, dia hidup di Firdaus bersama Yesus. Nah, itu dia. Itulah keuntungan kalau orang percaya kepada Yesus. Tapi kalau orang nggak percaya kepada Yesus, Yohanes 8 ayat 24. Kau akan mati di dalam dosa-dosamu. Ya, tidak hidup, mati dia. Jadi berbahagialah kita orang percaya, karena kita walaupun kita mati, kita hidup kalau kita percaya kepada Yesus. Nah, itu dia. Iya. Itu keuntungannya. Udah gantian. Ya udah Bapak kecil. Boleh saya menarasikan sesuatu? Silakan. Jadi begini, domba itu adalah bahasa kiasan. Maksudnya domba-dombaku mengenal suaraku, kata Tuhan Yesus. Jadi domba saja mengerti bahasa gembalanya, masa manusia nggak ngerti bahasa Tuhannya? Kan begitu. Itu maksudnya. Domba itu binatang. Binatang saja paham kepada suara manusia, masa manusia tidak paham dengan suara Tuhannya? Sementara Tuhan yang memberi suara itu. Tuhanlah yang memberikan suara. Tuhanlah yang memberikan pengertian. Begitu. Makanya disimbolkan pengikut Yesus itu domba, yaitu domba-dombaku, itu bahasa kiasan. Jangankan domba, guguk juga mengerti bahasa manusia. Kalau disuruh itu kejar. Coba lihat aja waktu anjing pelacak itu disuruh sama polisi. Dia ngerti, suruh cari narkoba, suruh cari maling, begitu. Mengerti bahasa manusia. Nah, yang paling repot ini manusia yang punya akal sempurna, nggak ngerti bahasa Tuhan. Itu yang repot. Makanya ayo aja ribut masalah
pengetahuan, pengalaman, keilmuan sendiri. Sebetulnya tinggal melaksanakan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Seperti itu. Apa yang Tuhan Yesus perintahkan? Pergi ke seluruh bangsa. Beritakanlah Injil dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Begitu. Itu perintahnya. Bukan muter-muter di Tritunggal lah, di Roh Kudus lah, Tuhannya 3 lah. Itu sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang nggak mengandung arti, nggak ada kelanjutannya, muter di situ. Karena setiap yang ditanyakan ke setiap apologet itu aja, nggak ada yang lain. Karena memang mudah diputer-puter orang-orang kitanya. Karena sering terjebak masuk ke pertanyaan mereka, begitu. Makanya saya nggak pernah mau masuk ke pikiran mereka, masuk ke pertanyaan mereka. Karena mereka itu tujuannya bertanya untuk menyudutkan. Lalu kalau sudah terjawab dengan benar sesuai Alkitab, mereka ganti topik. Begitu, ganti topik. Akhirnya nggak selesai-selesai itu. Berkutat aja seperti sekarang banyak yang berdebat tentang Wanas, tentang Tritunggal, tentang pokoknya banyak lah ya. Jadi saya cuma ketawa aja, kok kayak gini ya orang gitu. Makanya sesama apologet saling jatuhkan lah, apa yang muncul ditombak lah biar roomnya nggak siaran lagi. Begitu, itu teman-teman kita juga yang begitu. Jadi kalau dia banyak pengikutnya, dilihat pengikutnya banyak, tombaklah biar nggak eksis lagi. Begitu. Itu yang repot itu kalau ada iri hati, iri dengki. Makanya Tuhan Yesus itu mengajarkan jangan sampai ada iri hati di hatimu. Semuanya serahkan kepada Tuhan Yesus. Begitu. Makanya disimbolkan pengikut Yesus adalah domba-dombaku mengenal suaraku. Domba itu mengenal suara gembalanya. Beda dengan gembala yang upahan. Selesai khotbah lari, yang penting dapat PK, udah nggak ada inisiatif untuk bagaimana menjangkau jiwa gitu. KC mentang-mentang penginjil, ya memang itulah harus begitu, kita harus mengikuti alur seperti itu. Jadi kuasailah lapangan. Jangan berdebat gitu, karena perdebatan itu menimbulkan sakit hati, menimbulkan kebencian itu. Tapi coba dengan kasih, lemah lembut ya. Ini nggak sealiran, ini agamanya beda, langsung diturunin. Jangan begitu juga, karena kita kan menginjil itu bukan kepada orang sesama seiman. Jadi kita menginjil itu kepada orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan Yesus ajarkan, aku datang, tabib datang kepada orang yang sakit, bukan kepada orang yang sehat. Tuhan Yesus datang kepada orang berdosa, bukan kepada orang yang mengaku dirinya kudus, suci. Nggak suci itu orang kawin mulu katanya. Nggak suci itu pezina. Tapi Tuhan Yesus datang kepada perempuan Samaria di sumur, ngobrol berdua. Padahal dia tahu bahwa dia itu adalah seorang pecun. Begitu. Tapi karena Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana mau dipakai oleh Tuhan. Walaupun dia seorang pesundal. Karena dosanya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Jadi dia penginjil yang banyak jiwa dimenangkan. Itu tujuan Tuhan Yesus. Terima kasih, lanjut. Jadi saya juga mau nambahkan lagi ya. Boleh ya, menambahkan ya, biar tambah kuat iman kita ya. Jadi nanti baca Efesus
Efesus 1 ya ayat 17. Efesus 1 ayat 17. Mintalah kepada Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, roh hikmat dan roh pewahyuan, supaya kamu bisa mengenal Dia dengan benar. Jadi tanpa roh hikmat dan roh pewahyuan, kamu tidak bisa mengenal Dia dengan benar. Jadi minta. Betul. Jadi Efesus 1 ayat 17 itu, minta kepada Bapa yang mulia itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, Tuhan Allah kita, roh hikmat dan roh pewahyuan. Ya, betul. Jadi kalau Anda memiliki roh hikmat dan roh pewahyuan, ya kan, Anda itu bisa mengenal Dia dengan benar. Jadi mulai sekarang, ya kan, kita meminta itu. Selain tadi selubung itu dibukakan oleh Tuhan Yesus, minta roh itu. Tuhan, aku minta roh lah, roh hikmat dan roh pewahyuan, kan gitu. Jadi kata Yesus kan gini, Yohanes 16 ayat 1 itu kan, janganlah kamu kecewa dan menolak aku. Kenapa orang Kristen banyak yang kecewa dan menolak Yesus? Karena dia tidak merasakan bahwa Yesus itu betul-betul Tuhan. Dia tidak merasakan bahwa Tuhan Yesus itu berkarya di dalam hidupnya. Biasa-biasa aja kok, gini-gini saja kok, gitu kan. Ya kan, makanya itu mintalah roh hikmat dan roh pewahyuan supaya engkau mengenal Dia dengan benar, ya kan? Kalau kita bisa mengenal Yesus itu dengan benar, maka kita bisa menyerap kuasanya, saudara. Kalau saudara punya menyerap kuasa Yesus, makanya saudara bisa, ya kan, memberitakan Injil kepada orang lain karena saudara sudah menyerap kuasanya, gitu. Sama seperti Andi Simon, ya, Risi Lubis. Kenapa dia bisa menyembuhkan orang? Seperti Pak Kace juga, kenapa bisa membuat mujizat? Itu karena dia menyerap kuasanya. Kuasa apa yang diserapnya? Yaitu kuasa, tadi itu kuasa daripada Roh Kudus, ya kan? Kata Yesus kan, kalau kamu menerima Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di ujung-ujung bumi. Jadi kalau saudara tidak menyerap kuasanya, di mana saudara bisa, ya kan, menyatakan Yesus itu Tuhan, gitu kan? Semua orang di muka bumi ini bisa mengatakan Yesus itu Tuhan ketika dia merasakan kuasa itu. Ya, kalau orang itu bisa merasakan kuasa itu, dia pasti mengatakan Yesus Tuhan. Si Uni Ripa itu Juma nggak bisa mengatakan Yesus Tuhan karena dia tidak merasakan kuasanya. Coba kalau dia merasakan kuasanya. Ada orang, ya kan, 20 tahun, 10 tahun lah, nggak usah 20 tahun, nggak bisa kencing-kencing, saudara. Ketika didoakan, dia bisa kencing. Baru dia mengatakan Yesus itu Tuhan, katanya. Kenapa? Karena dia bisa kencing. Coba Anda bayangkan betapa sesaknya orang yang bisa kencing selama 10 tahun cuci darah, nggak bisa kencing. Udah, akhirnya dia bisa kencing, didoakan, lepas daripada masalahnya. Maka kata Pak Kaci tadi itu, orang sakitlah yang membutuhkan tabib. Udah, orang yang kalau orang sehat nggak butuh tabib. Jadi Yesus itu menunggu-nunggu sebetulnya saat-saatnya kapan orang itu butuh Dia, gitu. Ya kan? Pada waktu itu tadi, pada waktu kita kesesakan itu kita butuh Yesus kan? Kalau kita dilepaskan daripada kesesakan, kita seperti di sorga loh. Wah, seperti di sorga itu. Walaupun kita di bumi, kita seperti di sorga. Coba bayangkan, ya kan? Saudara, ya kan, nggak punya apa-apa. Tiba-tiba datang orang, Pak, ya kan, saya dari Kalimantan ini. Kenapa? Ini Pak, saya tadi malam mimpi, saya suruh datang ke sini. Ngapain kamu datang ke sini? Ini Pak, saya disuruh ngasih uang sama Bapak 1 miliar. Banyak kali itu uang. Saya nggak mau berutang loh. Saya nggak berutang, Bapak nggak berutang. Saya yang mengutangi Bapak, katanya kan. Soalnya tadi malam saya nggak bisa tidur, Pak. Kenapa nggak bisa tidur? Iya, Tuhan itu nggak bisa tidur saya. Ya kan, kamu harus ngasih sama si Polan itu uang. Kalau nggak kau kasih uang itu, nanti kau, ya kan, sial kau, 7 turunan. Wah, kalau gitu, ya kan, dia dengar suara itu, dia datang, ya kan, dia datang kepada orang itu dan mengasih uang. Ternyata memang orang itu, saudara, yang menerima uang itu, dia menangis sejadi-jadinya di kamar, memohon kepada Tuhan, Tuhan, ya kan, aku tidak punya uang lagi, uang untuk membiayai keluargaku, kehidupanku, kan gitu. Jadi kalau kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, berserah diri kepada Tuhan, Tuhan akan meluruskan jalan kita. Amsal 3 ayat 5. Jadi betul-betullah, sungguh-sungguhlah kita percaya kepada Yesus. Jadi ingat, orang yang ragu-ragu tidak dapat apa-apa. Ingat itu. Orang yang ragu-ragu tidak dapat apa-apa. Mulai saat ini jangan ragu-ragu lagi ya. Mulai saat ini sungguh-sungguhlah percaya kepada Yesus.
ya kan, semua firman yang saudara baca itu masukkan ke dalam tubuhmu, masukkan ke dalam jiwamu, sehingga pada satu saat ketika kau membutuhkan, waktu ada percobaan, kau berteriak, Tuhan tolong aku. Tuhan itu kan menolong engkau. Itu sama dengan hujan pada musimnya. Ketika hujan pada musimnya, katanya kan, ketika kau dalam keadaan kesusahan, Tuhan itu langsung menolong. Kenapa? Karena kau udah selalu membaca firman-Nya dan memasukkannya ke dalam tubuhmu, sehingga kau menjadi kuat. Karena firman itu dahulu dan sekarang tetap dia, nggak berubah-ubah. Manusia yang berubah. Jadi kita semakin kuat. Kalau kita semakin kuat, saudara, ya kan, ketika kita berteriak, Tuhan tolong aku, Tuhan selamatkan aku, Tuhan akan menyelamatkan kita. Kenapa? Karena kita itu akrab dengan Dia. Makanya begini, hidup ini seperti orang apa? Masuk asuransi. Ada asuransi bilang kan, saudara kalau masuk asuransi saya akan dikasih masuk ke rumah sakit yang terbaik seluruh dunia. Oh, aku maulah masuk asuransi ini karena aku masuk ke rumah sakit yang terbaik seluruh dunia. Udah, jadi kan rupanya satu saat dia sakit dia. Bu, masukkanlah aku ke rumah sakit, aku sakit, ya kan? Loh, nggak bisa Pak. Kenapa Bu? Saya nggak bisa masuk ke rumah sakit itu. Ibu kan sudah janji, kalau saya sakit, saya bisa masuk ke rumah sakit yang terbaik di dunia. Tidak bisa Pak. Kenapa Bu? Karena Bapak tidak bayar preminya. Jadi dia nggak bayar preminya, saudara. Waktu dia mengklaim nggak dapat apa-apa, nggak bisa. Makanya gitu juga kita berteriak, Tuhan tolong aku Tuhan, Tuhan bantu aku Tuhan. Saudara nggak bayar harganya, gimana saudara bisa ditolong Tuhan? Bagaimana Tuhan menolong saudara, saudara nggak akrab dengan Dia? Kita harus bayar harganya, ya kan? Dalam ayat 7, ayat 18, Tuhan itu datang setiap pagi, saudara. Maka setiap pagi saudara datang kepada Tuhan, supaya saudara akrab dengan Tuhan. Ketika saudara mengalami masalah, Tuhan itu langsung turun tangan, ya kan? Yesaya 50 ayat 4. Tuhan memberikan aku lidah seorang murid, sehingga aku bisa memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Siapa yang letih lesu? Ya kan? Nenek-nenek letih lesu, bapak-bapak letih lesu, anak-anak letih lesu, pendeta letih lesu, ya kan? Pekerja-pekerja letih lesu. Kita bisa memberikan semangat baru. Kenapa? Karena setiap pagi dia mempertajam pendengaranku. Jadi saudara bisa mendengarkan suara Tuhan kalau saudara setiap pagi datang kepada Dia. Bayar harganya, bayar preminya, supaya pada waktu engkau mengklaim, Tuhan tolong aku, Tuhan langsung turun tangan. Sekian dan terima kasih. Wah, luar biasa. Iya benar. Pesan Tuhan kan begini. Tuhan berpesan, jika kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Komitmen dulu, kita harus tinggal di dalam Yesus. Kalau kita sudah tinggal di dalam Yesus, maka Yesus ada di dalam kita, kita akan berbuat banyak. Dan kita tidak akan metong sebelum waktunya. Buktinya saya sudah tinggal tulang taleng dibungkus kulit. Masih bisa eksis sekarang di TikTok. Itu aja. Karena saya menyerahkan diri, Tuhan, hidupku di tangan-Mu, hidup bagi Kristus, mati keuntungan. Ayo Tuhan, mau dipanggil. Belum waktunya, kata Tuhan. Masih harus bersuara di TikTok. Makanya saya hidup sampai saat ini dan sehat lagi. Begitu. Tinggallah di dalam Yesus. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, kata Tuhan. Dan itu semua pengalaman yang saya sampaikan. Contoh, ada orang yang gila diikat pakai rantai di depan rumah, diikat di pohon kelapa. Siang malam tidur di situ, kehujanan, kepanasan, dibiarkan. Datang saya doakan. Kamu mau sembuh? Iya. Ayo ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku mau disembuhkan dari sakit ini. Aku mau disembuhkan dari sakit ini. Dan aku percaya Engkau Tuhan yang hidup. Aku terima Engkau dalam hatiku. Sembuh sampai sekarang.